Selesai tuh Madrid. Tak terbayangkan seberapa bahagianya Justin hari ini sebab tim kesayangannya Arsenal menang 1-0 dari Sporting CP. Sementara itu tim paling dia benci yakni Real Madrid terpongking 1-2 dari Bayern Munchen. Bahkan di salah satu postingan Instagramnya ia sebut selesai gak nih. Padahal di laga melawan Manchester City saat dia prediksi selesai tuh Real Madrid sampai keluar semua tuh urat leher, nyatanya yang terjadi sebaliknya. Kemarin sudah tak berani prediksi kayak gitu, tapi giliran Madrid kalah, boh dia langsung muncul paling depan kayak Anies Baswedan pemburu opor ayam. Penasaran gimana jalan ceritanya? Mari kita bahas. Bayern Munchen meraih kemenangan atas Real Madrid pada leg pertama perempat final Liga Champions. The Rotten menang tipis 2-1. Real Madrid versus Bayern Munchen tersaji di Santiago Bernabeu Rabu 8 April 2026 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Tim tamu unggul 1-0 di babak pertama via gol Luis Diaz. Harry Kane menggandakan keunggulan Bayern Munchen di awal babak kedua. Real Madrid hanya bisa membalas lewat gol Kylian Mbappe. Laga tuntas dengan skor 2-1 untuk Bayern Munchen dan bikin Justin kembali jumawa. Sini. Selesai tuh Madrid. Anjay. Di mana dulu? Iya. Bayern Munchen nyaris mencetak gol 9 menit laga berjalan. Joshua Kimmich mengirim umpan tarik ke depan gawang yang disambar Dayot Upamecano, tapi upayanya tidak maksimal dan gagal berujung gol. Real Madrid kembali mengancam pada menit ke-16. Percobaan tembakan Kylian Mbappe bisa diamankan kiper Manuel Neuer. Tim tuan rumah kembali membuat peluang 2 menit berselang. Kali ini tembakan dari luar kotak penalti Vinicius Junior yang digagalkan Neuer. Anjir, si Neuer ini kayaknya makin tua makin gacor. Baru juga kemarin ultah ke-40 dan setahun lebih tua dari pelatihnya, tapi belum ada tanda-tanda rabun dan katarak. Makanya aku setuju kali dengan ungkapan umur hanyalah angka. Gibran aja bisa jadi wapres meskipun belum cukup umur. Tapi tiba-tiba Bayern Munchen membuka skor di menit ke-40. Luis Diaz mencatatkan nama di papan skor. Berawal dari kesalahan Vinicius Junior dalam mengirim bola, Bayern Munchen melancarkan serangan balik yang berakhir dengan bola sepakan on target Luis Diaz di kotak penalti. Dorotan memimpin 1-0. Pini, giliran jago jadi bintang, giliran berselemak jadi binatang. Kalau mau unjuk gigi sendirian jangan main bola, pindah aja ke lapangan padel. Tak berhenti di situ, Bayern Munchen menggebrak memasuki babak kedua. Harry Kane mencetak gol kedua tim tamu tak lama setelah kick off. Kane menembak masuk umpan pendek Michael Olise di luar kotak penalti. Bayern Munchen menjauh 2-0. Ini mah bukan kaget lagi, tapi fans Madrid yang ada di stadion sudah mulai cepirit. Soalnya Bayern Munchen punya sejarah pembantaian pada tim-tim La Liga. Janganlah sampai ada cerita 28 jilid 2. Sebetulnya Real Madrid nyaris mencetak gol di menit ke-60. Vinicius Junior tinggal berhadapan dengan Neuer, tapi bola sempakannya menghantam jala samping. Halah, lagi-lagi si Pini. Aku curiga pas main iklan Lego kemarin dia kan pakai tubuh pengganti. Kayaknya di pertandingan ini juga demikian. Mukanya Pini tapi badannya punya si Lingardinho. Tapi tiba-tiba lagi Real Madrid akhirnya mencetak gol di menit ke-73. Kali ini Kylian Mbappe sukses menaklukkan Neuer. Mbappe menyambar masuk umpan silang mendatar Trent Alexander-Arnold dari sisi kanan serangan Real Madrid. Skor berubah menjadi 2-1 masih untuk keunggulan Bayern Munchen. Real Madrid gagal mengejar ketertinggalan di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Bayern Munchen dengan skor 2-1 tersebut. Padahal dari statistik baik shoot on target dan tembakan, Real Madrid mendominasi dengan 21 shoot dan 10 diantaranya on target. Masalahnya lagi-lagi ada pada si Pak Tua Manuel Neuer. Ia catatkan 9 save, bahkan gol Mbappe saja tak sampai getarkan jala gawang. Pepe kali si Neuer ini ya kan, bukannya ngurus dana pensiun malah bikin penyerang Real Madrid kayak orang pikun. Bang, gimana nih? Belum tolol anjir. Bego udah makan ayam. Tapi Madridista tak perlu risau galau menabung di pinggir jembatan dan lompat ke sungai macam pemuda yang viral akhir-akhir ini. Sebab masalah apapun di dunia ini pasti ada solusinya. Mungkin sekarang kau sedang bermasalah dengan tim favoritmu, ada yang bermasalah dengan keluarganya, ada yang bermasalah dengan percintaan, bermasalah dengan bahlil, atau bermasalah dengan ijazahnya. Yang kau butuhkan hanya tempat untuk bercerita. Makanya aku tak setuju kali dengan kata-kata laki-laki tidak bercerita. Yang ada tiba-tiba masuk berita. Jadi meskipun kalian punya kontol, tak seharusnya kalian menyimpan semua itu sendirian.
Dan di laga berikutnya tak cuma bikin Justin bahagia, namun bisa mengobati luka kehilangan 2 trofi dalam 2 pekan yang dirasakan Arsenal. Arsenal secara dramatis menang di markas Sporting CP. Gol Kai Havertz di masa injury time membuat The Gunners menang dengan skor 1-0. Laga Sporting versus Arsenal pada leg pertama berempat final Liga Champions berlangsung di Estadio Jose Alvalade Rabu 8 April 2026 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan berjalan alot seperti pertarungan Jokowi versus Prabowo di tahun 2019, walaupun setelahnya malah bergabung ke Megazordnya Power Rangers. Arsenal langsung mendapatkan ancaman serius 6 menit laga berjalan. Maximiliano Araujo lolos dan menerima umpan terobosan Ousmane Diamonde, lalu melepaskan sepakan keras yang menerpa mistar gawang. Gantian Arsenal yang punya kans kena mistar dari corner Noni Madueke pada menit ke-14. Upaya lanjutan dari Martin Odegaard melebar. Peluang dari Arsenal pada menit ke-43. Martin Odegaard menusuk dari tengah dan mengirim sepakan kaki kanan yang masih bisa diredam oleh Rui Silva. Tak ada gol tambahan pada babak pertama. Sudah dapat lawan yang paling mudah, masih aja tak bisa dimanfaatkan. Harusnya mereka kejar banyak gol agar aman, baru bisa santai di leg kedua dan bersiap di pertarungan detik-detik akhir IPL. Tapi yang penting sih punya 2 handphone sama IQ-nya setara simpanse. Arsenal coba menggebrak selepas restart. Leandro Trossard merangsak dan memotong dari kiri lalu melepaskan sepakan yang masih melebar. Arsenal sempat mencetak gol pada menit ke-64 melalui tendangan jarak jauh Martin Zubimendi. Namun VAR mengannulirnya karena Victor Gyökeres dalam posisi offside di proses gol tersebut. Sebaliknya Sporting CB punya kans bagus pada menit ke-83. Luis Suarez menyambut umpan silang Geni Katamo dan sudulannya mengarah ke pojok kanan gawang. Tapi David Raya sih menepisnya. Padahal Raya ini dikata-katain sama si Justin, katanya goblok, tak layak dibeli kiper tai. Tapi kalau menang mah ikut selebrasi. Emang kardus sekali fans Arsenal ya kan. Tidak semua kayak gitu, tapi yang kayak gitu sudah pasti fans Arsenal. Udah semoga ya, lu lihat akhir tahun dibeli tuh Arteta pemain tai ini. Laga tersebut sepertinya akan berakhir imbang, tapi tiba-tiba Arsenal memimpin pada menit ke-91. Gabriel Martinelli jeli melihat pergerakan dari Kai Havertz yang mengirim umpan terobosan. Havertz yang tinggal menghadapi kiper dengan tenang menaklukkannya. Gol itu memastikan kemenangan Arsenal. Laga berakhir tak lama berselang dan Justin lompat-lompat kegirangan sambil roll belakang karena tim kesayangannya satu langkah lagi bakal main di semifinal. Aku sih yakin Arsenal yang bakal lolos ke babak berikutnya. Tak mungkin mereka terpongking di perempat final karena target mereka sebenarnya adalah runner up. Talo. Jadi dari hasil kedua pertandingan tersebut tentu Justin jadi orang yang paling bahagia ya kan. Tim paling dia benci Real Madrid itu terpongkeng, sementara tim favoritnya Arsenal berhasil menang tipis. Walaupun agak janggal ya kan, tim favorit kok banyak kali. Katanya cuma setia pada Utrecht tapi dukung Barcelona, favoritnya Arsenal pendukung berat Manchester City. Sekalian saja PKT Bontang, Persida Pon, Persiwa Wamena sama Johor Darul Takzim. Kardus aja biasanya cuma satu merek ya kan. Ini mah bukan kardus lagi tapi karbit.